kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ella Deska, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan NIM 25181806078. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Saidendra Palembang, kelas 12 dengan materi munafik keras hati tidak akan pernah maju. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya
Sebelumnya Ibu ingin bertanya ya, materi minggu kemarin siapa yang masih ingat? Saya Bu, Ya, Iman, Islam dan Ihsan. ya. Siapa yang tahu pengertian iman? Ya, Yudita. Iman itu artinya percaya atau yakin. Nah, terus kalau Islam? Ya, berserah diri kepada Allah. Saat itu berbuat baik ya, seolah-olah Allah melihat kita. Ya, Allah melihat segala perbuatan yang kita lakukan. Jadi itu ya tentang iman, Islam dan ihsan. Jadi bagus kalian masih mengingat materi pada minggu lalu. Silakan tepuk tangan anak-anak. Pada hari ini ya, kita akan membahas tentang materi munafik, keras hati dan keras kepala. Nah, di sini ada tujuan dari pembelajaran. Ya, yang pertama tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sifat munafik, keras hati berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan benar. Itu tujuan yang pertama. Artinya kalian ya mampu menjelaskan pengertian munafik itu apa, pengertian keras hati itu seperti apa berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan benar. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa itu pengertian munafik? Ada yang tahu? Apa nak? Munafik memiliki dua wajah, bukan melihat berbeda depan dan belakang. Berbeda di antara yang belakang dengan depan. Sebelumnya kita akan sebelum memasuki materi kita akan menonton video. Nah, menonton video ini untuk mengetahui seperti apa munafik itu nak. Nah, kita tonton secara bersama-sama nak video yang Ibu tayangkan. Nah, dari video yang kalian tonton, apa yang kalian dapat nak? Ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik. Apa yang kalian ketahui ciri-ciri orang munafik? Apabila dia berkata ia berbohong, apabila ia berjanji ia mengingkari, apabila ia percaya ia berkhianat. Ya, ada 3. Yang pertama, apabila dia berkata ia berdusta atau bohong. Kemudian, apabila ia berjanji ia mengingkari. Yang ketiga, Apabila ia berkhianat, ia berkhianat. apabila dia diberikan amanah ia berkhianat. Nah, selanjutnya ya ada video yang kedua. Kita akan tonton juga secara bersama-sama ya. Baik, dari video yang sudah kita tonton secara bersama-sama, apa yang kalian bisa pelajari nak? Ciri-ciri orang yang keras hati. Seperti apa ciri-ciri orang yang keras hati itu? Ya Amel. Menyampaikan nasihat kesombongan dan merasa pendapat sendiri yang paling benar. Merasa bahwa pendapat diri sendiri itu lebih benar dibanding temannya, misalkan kurang fleksibel terhadap hal
dia tidak menerima kritik saran dari orang lain. Nah, dia hanya ingin mempertahankan bahwasanya pendapat dia itu lebih benar dari orang lain. Sebelum memasuki ini, Ibu ingin bertanya, atau mungkin kalian yang ingin bertanya kepada Ibu? Saya Ya, Tiara. bagaimana cara melakukan hati yang keras? Nah, bagaimana cara melembutkan hati yang keras? Cara memperbanyak ilmu agama, berzikir, mengaji, sholat, ya, bersedekah, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jadi itu cara kita melembutkan hati kita yang keras. Sebelum kita berdiskusi, Ibu akan memberikan LKPD, ya. LKPD itu kalian isi ya. Di sini ada nama, terus kelompok berapa ya. Kalian isi ya. Ini kelompok Nadine, kelompok dari Fitri. Nah, jadi tugas kelompok kalian yang pertama yaitu kelompok 1 membahas tentang munafik dalam perspektif Islam. Ya. Kedua, kelompok yang kedua, keras hati dan dampaknya. Terus yang ketiga, tanda-tanda akhlak tercela di lingkungan sekitar. Terus yang kelompok 4 membahas tentang solusi Islam untuk menghindari
sudah juga mempresentasikan, serta ada juga yang kawannya yang bertanya tentang kerasati dan dampaknya itu seperti apa. Terus kelompok 3 yaitu membahas tentang tanda-tanda akhlak tercela di lingkungan sekitar. Yang terakhir kelompok 4 yaitu solusi Islami untuk menghindari munafik dan keras hati. Bagaimana anak-anak? Masih semangat anak-anak? Masih. Agar lebih semangat kita tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, apakah sudah fokus? Sudah. Semangat lagi? Sudah. Dari materi yang sudah kita jelaskan, terus sudah kita berdiskusi, apa yang bisa kalian ambil dari pelajaran pada hari ini, nak? Ya, tulis. Sifat munafik dan transaksi dapat menghambat proses seseorang untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain, dengan itu dan cara yang membangun dan belajar dari kesalahan sehingga menghambat kemajuan. Jadi itu ya, bahwasanya perilaku munafik itu perilaku yang harus kita hindari, ya, karena perilaku munafik, keras hati, keras kepala itu bisa merugikan diri sendiri, bisa merugikan orang lain. Seperti apa kesimpulan yang kalian dapatkan setelah kalian mempelajari perilaku munafik, keras hati, dan keras kepala? Ya, silakan Nadine. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari munafik, keras hati dan keras kepala, ada persamaannya ya, faktor yang menyebabkan aksi tersebut, yaitu hanya satu, yaitu kurangnya pendidikan. Menurut pendapat dari Nadine. Jadi itu kesimpulannya, nak, ya. Bahwasanya keras hati, keras kepala, juga munafik itu ya, itu menyebabkan yang tadi menyebabkan konflik, terus pertengkaran, perkelahian. Selain itu juga kita akan dijauhi oleh teman, lingkungan, ya, apabila misalkan kita sering berperilaku yang tidak jujur. Oh ya, kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini. Sudah jelas ya? Ya. Nah, minggu depan ya, untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang warisan dalam Islam. Ya. Kalian pelajari di rumah ya, seperti apa pembagian warisan ya, seperti apa pengertian dari warisan itu ya. Nah, sebelum kita menutup materi pada hari ini ya, Ibu akan membagikan asesmen pada akhir pembelajaran ya, untuk mengukur sejauh mana kalian mempelajari materi yang sudah Ibu jelaskan ini, ya. Ya, silakan
Labas Hamdallah.